Kenangan adalah lorong tanpa ujung. Tiada pernah siapapun mengetahui bentuk sebenar-benarnya. Berawal dari pertemuan dua orang anak kecil saat daftar ulang di sekolah SD-nya. Mereka adalah Tika dan Nana. Mereka satu angkatan saat sekolah. Tapi sebenarnya mereka beda 1 tahun. Tika lahir pada November 2003, sedangkan Nana November 2004. Halo, aku Tika. Nama kamu siapa? Hai juga, nama aku Nana. Kamu mau jadi temanku nggak? Mau nggak ya? Aku beliin es krim deh. Gimana? Mau nggak? Ya sudah deh. Ini es krimmu. Wah, enak banget. Terima kasih Tika. Kalau begitu, kita sekarang berteman ya. Kamu mau jadi teman sebangkuku nggak? Mau banget. Mereka berteman sangat akrab. Bahkan mereka sering menginap. Kadang di rumah Tika, kadang di rumah Nana. Orang tua mereka pun sangat dekat. Dan keluarga mereka pun suka berlibur bersama. Mereka sudah seperti anak kembar yang tidak bisa dipisahkan. Singkat cerita, ketika mereka sudah duduk di bangku SMP, mereka harus berpisah untuk selamanya. Nana mengalami kecelakaan saat ia dan keluarganya pergi berlibur. Hanya Nana yang tidak bisa diselamatkan. Tika kecewa. Jelas, ia sangat hancur. Tika seperti orang yang sudah tidak ada tujuan hidup lagi. Selama beberapa bulan, Tika tidak pernah keluar rumah. Bahkan, untuk keluar kamarnya saja tidak. Jika di dalam kamar, Tika selalu berbicara sendiri, seolah ia sedang mengobrol dengan Nana. Pokoknya, Tika benar-benar hancur deh. Karena hanya Nana yang mau berteman dengannya. Hanya Nana, teman terbaiknya di dunia ini. Orang tua Tika memutuskan untuk sekolah di rumah atau homeschooling. Pada suatu hari, Tika mendapat teman baru, yaitu Sarah. Sarah baru pindah dari Jakarta ke Surabaya karena perusahaan ayahnya bangkrut. Sarah adalah gadis seumuran Tika yang sangat sabar, baik, dan penuh perhatian. Sarah berhenti sekolah karena faktor ekonomi keluarganya yang tidak bisa membiayainya sekolah. Orang tua Sarah membuka kedai di samping rumah Tika. Orang tua Sarah sangat baik. Mereka suka memberi bonus makanan kepada keluarga Tika. Oleh sebab itu, Sarah diperbolehkan bermain dengan Tika. Pertemanan Tika dengan Sarah tidak seakrab pertemanan Tika dengan Nana. Bukan berarti Tika selalu bertengkar dengan Sarah. Tidak, mereka berteman biasa seperti remaja pada umumnya. Bagi Sarah, Tika adalah teman spesialnya, teman terbaiknya selama ini. Singkat cerita, ketika Tika sudah menginjak usia ke-18 tahun, sifat Tika tidak pernah berubah. Ia masih belum bisa mengikhlaskan kepergian Nana. Ia masih suka berbicara sendiri, tertawa sendiri, bermain lari-lari di dalam kamarnya sendiri. Bahkan, jika diberitahu bahwa Nana sudah meninggal, ia akan sangat marah. Sarah sangat kesal pada Tika. Dia tidak bisa membiarkan sahabatnya ini terus berada dalam keterpurukan. Akhirnya, Sarah memutuskan untuk pergi ke makam Nana tanpa berpamit dengan siapapun. Ia pergi sendiri menaiki bus. Sarah berdoa saat ia sudah sampai di makam. Hai Nana, aku Sarah, temannya Tika sekarang. Aku tahu kalian dulu bersahabat baik. Tapi kamu tahu nggak? Setelah kamu pergi, Tika benar-benar hancur. Bahkan, dia tidak pernah menganggapku ada sebagai temannya. Tika hanya memikirkanmu, Nana. Hanya dirimu. Aku mohon kepadamu, tolong. Jika
Jika kamu bertemu dengannya di dalam mimpi, tolong katakan kepadanya untuk merelakan kepergianmu, untuk menyadarkan bahwa aku ada untuknya, bahwa aku bisa menjadi teman terbaiknya. Semoga kamu selalu bahagia di sana. Di saat Sarah pergi ke makam Nana, Tika mengalami hal buruk di rumahnya. Ibu Tika memanggil, "Sayang, kamu belum makan. Ayo kita makan bersama. Ayah dan kakakmu sudah menunggu di bawah." Tika menjawab, "Tidak, Bu. Aku sedang bermain dengan Nana." Ibu Tika menjawab, "Jika kamu tidak makan, nanti kamu akan sakit." Tika menjawab, "Tidak akan. Tapi jika aku sakit, kan ada Nana yang merawatku sampai sembuh." Ibu Tika menjawab, "Bagaimana seseorang yang sudah meninggal bisa merawatmu?" Tanya ibunya dengan nada keras. "Hei Nana, tolong pergi dari kehidupan anak saya. Tolong jangan pernah muncul lagi di dalam pikiran anak saya. Tolong pergi," ucap ibunya. "Mengapa? Mengapa ibu mengusir Nana? Apa salah dia, Bu? Mengapa ibu selalu mengatakan bahwa dia sudah meninggal? Lihat, Bu. Nana marah. Aku tidak punya teman bermain lagi. Nana, di mana kamu? Cepat kembali dan bermain bersamaku lagi." Tangisnya. Ayahnya pun datang. "Mengapa kamu seperti itu, anakku? Sadarlah. Nana sudah meninggal. Dia sudah tidak ada lagi di dunia ini." "Ah!" Tika marah sambil memecahkan pot kaca yang ada di sampingnya dan menyayatkan ke lengannya. Tika pingsan karena dia banyak kehilangan darah. Orang tua dan kakaknya membawa Tika ke rumah sakit dan Tika mengalami koma. Di saat Tika dilarikan ke rumah sakit, Sarah dalam perjalanan pulang. Tapi Sarah mengalami kecelakaan yang membuat dirinya juga mengalami koma. Saat Tika koma, ia bertemu dengan Nana di sebuah pantai yang indah, yang entah di mana itu tempatnya. Tika sangat senang sekali. Tika dan Nana kembali bermain, tawa, dan bersenang-senang setelah bertahun-tahun mereka pisah. Saat itu juga, Nana meminta kepada Tika untuk kembali ke dunianya. "Tika, akhirnya kita bisa bertemu kembali, kita bisa bermain kembali. Tapi sekarang sudah saatnya kamu kembali kepada ibumu." "Tidak, aku tidak ingin pergi kemana-mana. Aku hanya ingin di sini bersamamu. Apa kamu tahu? Aku sudah bertahun-tahun tersesat dan menderita di sini. Itu semua karenamu. Itu semua karena kamu yang tidak ingin merelakan kepergianku. Tolong relakan aku pergi. Tolong ikhlaskan aku pergi agar aku bisa tenang, agar aku tidak berada di tempat ini lagi. Temanmu sekarang adalah Sarah. Tolong kembali kepadanya. Dia sangat menunggumu sekarang. Dia kesepian. Tolong, aku mohon." "Tapi aku tidak mau." "Jika kamu menyayangiku, tolong lakukan itu demi aku. Apa kamu tidak marah jika aku melupakanmu dan pergi darimu?" "Tidak sama sekali. Bahkan aku senang. Aku tidak akan tersesat di sini lagi. Itu artinya kamu sudah membantuku bebas dari tempat ini." "Baiklah, aku akan melupakanmu sekarang. Aku akan mengikhlaskan kepergianmu. Kamu yang bahagia ya di sana." Ketika Tika ingin pergi ke dunianya, Tika bertemu dengan Sarah. "Sarah,
Mengapa kamu ada di sini? Dan apa yang kamu lakukan di sini? Tempat ini adalah jalan untukku menuju tempat istirahatku selamanya, Tika. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Jangan bilang kau ingin pergi juga seperti Nana. Mungkin seperti itu, Tik. Mungkin mulai saat ini aku yang lebih sering bertemu dengan Nana. Dan aku harap kamu juga bisa menerima kepergianku, sama seperti kamu yang sudah bisa menerima kepergian Nana. Jika kamu pergi, siapa yang akan bermain denganku? Siapa yang akan menjadi temanku? Jawab, siapa, Sarah? Kamu masih mempunyai keluargamu. Kamu bisa bermain dengan ayah, ibu, kakakmu. Bahkan kamu juga bisa bermain dengan keluargaku. Hidupmu masih panjang, Tika. Aku yakin, sangat yakin, suatu saat nanti kamu bisa melalui keterpurukanmu dan kamu bisa menjadi orang yang sukses, yang bisa membahagiakan kedua orang tuamu. Jika kamu bukanlah orang yang lemah, tolong buktikan itu kepada dunia bahwa kamu bisa bangkit. Semangat, aku dan Nana terus mendukungmu dari kejauhan. Walau aku dan Nana tidak ada di sampingmu, tapi aku dan Nana selalu ada di hatimu. Kamu pasti bisa. Ini saatnya aku pergi. Baiklah, jika ini memang takdir, aku akan menerimanya dengan ikhlas. Terima kasih sudah selalu sabar dalam berteman denganku. Semoga kamu bahagia di sana. Tika pun kembali sadar dari komanya. Sedangkan Sarah tidak bisa kembali dari komanya. Artinya Sarah pun sudah tiada. Tika menerima semuanya dengan ikhlas dan sabar. Semakin hari kondisi Tika semakin membaik. Dia sudah bisa beraktivitas seperti orang-orang pada umumnya. Dia sekarang sedang menempuh kuliah di Seoul, Korea Selatan, dan membuka bisnis kecil di sana.